Hai, kembali lagi bersama aku Eva. Setelah aku dari dapur yang ditemani dengan dua harimau putih itu, setelah semua makanan siap beres, keluarga aku pindah ke rumah mempelai, tepatnya di lantai 2. Dan pernikahan kan di lantai 1 ya. Ini kita berpindah ke lantai 2 supaya lebih mudah turunnya itu. Tadinya kan di rumah sebelah. Setelah kita siap-siap semua dan mempelai wanita dan laki-laki sudah ada di pelaminan. Ketika kami semua sudah siap dan kami pun turun ke lantai bawah, para undangan sudah mulai datang. Banyak sekali teman-teman adikku yang jauh-jauh dari Surabaya datang ke Cirebon untuk memberi support pernikahan adikku dengan Ninggelis Cirebon. Ketika kami semua sudah happy, makan dan bergurau, berkumpul dengan saudara-saudara dan teman-teman, ada yang jauh-jauh dari Surabaya datang ke Cirebon. Tiba-tiba anak aku minta susu, dan susu itu tertinggal di kamar di lantai atasnya. Akhirnya aku naik ke lantai 2 untuk mengambil botol susu anak. Ketika aku membuka pintu untuk masuk ke kamar, itu sulit banget. Sampai aku dorong itu susah. Dan akhirnya aku paksa untuk dorong. Dengan kekuatan aku dorong gitu ya. Ketika pintu itu terbuka, betapa kagetnya aku, ada seorang laki-laki dengan memakai baju pakaian raja. Di depannya ada peti emas yang di dalamnya itu banyak sekali perhiasan, sampai bersinar kuning gitu ya, keemasan. Saking banyaknya perhiasan di dalam peti emas itu. Dan yang lebih kaget lagi, 2 harimau yang kemarin itu jemput aku dan nongol ketika waktu-waktu yang urgent itu dia baru datang ya. Aku kaget karena 2 harimau itu ada di kiri kanan bawah mengapit raja itu. Aku kaget banget. Aku berpikir, siapa ini orang? Dan harimau itu ada lagi di depan aku. Seketika orang itu bilang, dia memperkenalkan diri pada aku. Dia bilang dia Prabu Siliwangi. Dan waktu itu aku kurang paham ya siapa beliau. Ketika beliau bilang seperti itu, aku hanya menganggukkan kepala. Lalu beliau bilang, tanya sama aku, sebelum pulang, apa yang kamu minta? Dan aku sempat bingung, aku minta apa ya? Tapi dengan refleks dan spontan aku bilang pada orang tersebut yang mengaku dia itu Prabu Siliwangi. Dia bilang, sekali lagi dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Dan dengan spontan aku bilang sama orang itu,
kalau aku nitip adikku di sini, di Jawa Barat, di Cirebon. Maksudku seperti itu. Dan beliau tidak menjawab, beliau hanya mengangguk kecil, mengangguk dan tersenyum sama aku. Seketika aku cepat-cepat buru-buru ambil botol susu anakku dan aku turun sampai lantai bawah. Ada Aki. Aki tuh kakek ya, Akinya Nenggelis itu tanya sama saya, kenapa kok sepertinya tegang gitu. Dan aku cuman tersenyum, nggak sempat cerita, nggak sempat jelasin ya, karena kita masih ada acara kan. Setelah itu selesai semua para undangan pulang, Aki itu tanya lagi dan aku jawab, aku cerita, aku mengharap Akinya Nenggelis itu menerangkan atau menjelaskan pertanyaanku tadi, tapi lagi-lagi Aki cuma tersenyum. Aku lupain kejadian itu sampai besoknya kita pulang ke Surabaya. Kita kembali naik kereta kan. Setelah di stasiun aku kaget lagi karena 2 harimau itu ada lagi di sebelah kakiku kiri dan kanan. Ya aku bingung juga mau ngapain lagi. Ternyata 2 harimau itu gak ngapa-ngapain, cuma nemeni aku sampai di stasiun Surabaya. Baru 2 harimau itu tadi pergi gitu aja. Jalan, aku lihatnya sih jalan lurus sampai dari pandanganku hilang. Dan sampai sekarang aku tidak ngerti apa maksud dari kisah itu. Tapi satu hal aku ingat, aku cari tahu siapa Prabu Siliwangi, dan aku browsing, aku mendapat penjelasan itu ketika aku sudah browsing, dan ternyata 2 harimau putih itu milik Prabu Siliwangi. Adakah di sini kalian yang pernah ngerasain apa yang aku rasa? Coba komen di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita kisah misteri yang aku alami. Sampai jumpa.